Jadi orang dewasa normal itu orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya satu. Kedua, orang itu harus produktif untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dan yang ketiga, dia relatif bebas dari ansietas. Oke, Sahara Friends, kita ada berada di mana ini? Ranca Maya. Ranca Maya di apa Kongko. tempatnya namanya Kongko. Ya, kita jalan dengan saudara-saudara teman-teman ya. Makan siang di Ranca Maya. Ini dulu saya main golf di sini, tahu saya ini. Dulu ada kakak ipar saya yang mengajari semua lapangan golf yang ada di Jakarta. Namanya Pak Rusli. Ini suami dari Ibu Dr. Marina. Teman-teman, pada siang hari ini saya ingin mau dapat dari saudara-saudara saya apa pendapat mereka dengan seorang dewasa yang normal. Apa kira-kira menurut Dr. Ferdi, apa kira-kira? Kalau kita bersyukur apa yang ada, Bersyukur ya. itu Dr. Marina? Menurut saya orang yang dewasa artinya dia selalu berpikir yang positif thinking. Belajar untuk berpikir positif thinking. Kalau dia udah dewasa, arti dia bisa menjaga pikiran pola pikirnya dia, sehingga dia selalu berpikir ke arah yang positif dalam hal ini dia. Oh gitu. Berarti ya? Kalau saya orang dewasa kan beda dengan anak-anak. Anak-anak emosinya yang betul. Ya, benar dikendalikan. sekali. Kalau Ya. orang dewasa harus dapat mengendalikan emosi. Nah, Betul. bertanggung jawab juga dengan tindakannya ya, kira-kira begitu itu ya. satu kesatuan. betul itu. Ya. Tapi dulu saya kuliah psikiatri ya. Guru saya mungkin Dr. Marina, Dr. Ferdi, Dr. Tia juga tahu. Namanya Dr. Polen Reo. Dia tanya ke saya, menurut kalian apa yang disebut orang dewasa normal? Jadi tidak dari ini ya, saya dari teori psikiatri. Jadi orang dewasa normal itu orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya satu. Kedua, orang itu harus produktif untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dan yang ketiga, dia relatif bebas dari ansietas, bebas dari kecemasan. Bebas dari rasa takut. Nah, bebas dari rasa takut, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih rasa cemas, seminggu 2 minggu nggak hilang-hilang, teman-teman belum dewasa itu artinya, ya Tapi nggak? kan sebenarnya takut itu dia kan satu sisi dari trompet kehidupan sebenarnya. Ya. Tapi manusiawi, tapi artinya Mengendalikan kali. artinya Bisa bukan mengalahkan mengendalikan rasa takut. itu rasa takut. Ya. Mengalihkan. Karena rasa takut itu selalu ada kan, itu kan Ya, sesuatu memang. itu sudah Manusiawi. Manusiawi, tapi Psikiatri kita kan tidak boleh tenggelam atau kalau terus. kita sudah dewasa kita bisa mengalahkan rasa takut itu karena pikiran logika kita berjalan. Ini memang betul kita takut atau tidak? Karena kalau orang tidak punya rasa takut bahaya juga dia. Bahaya, ya, Nekat. betul juga. Jadi arti kita mesti bisa memilah-milah ini bahaya betul, takut betul atau takut yang Atau dia berani karena perasaan berani nekat. loncat dari gedung Nekat. bertingkat. Itu bukan berani, namanya Nekat. cari mati. Iya. Ya teman-teman, semoga pembicaraan singkat ini sebenarnya ini tujuannya juga bagaimana kita bisa dengan apa yang kita bicarakan ini kita bisa merawat hati kita ya. Satu lagi mungkin Apa? bisa mengerti orang lain. Oh, memahami orang lain ya. Memahami perasaan orang. Toleransi. Jangan itu dia. egois. Itu dewasa ya. Betul. Itu yang dewasa. Berusaha memperbaiki Tapi- diri. Tapi menurut Dokter Polen, itu kalau kita lewat dari 2 minggu masih ketakutan, masih cemas, Oh, itu ada udah masuk di waktunya. sakit. Oh, ada Ya, waktu, jadi beda ada waktu. waktunya gitu. Terus satu lagi. Ya. Ini bagus sebenarnya. Yaitu dia bisa mengakui kesalahan dan tidak
tidak menyalahkan orang. Jadi maksudnya itu itu sebenarnya itu ya Mengakui mungkin kesalahan. ya. Kalau betul salah mengakui. tidak Ya, alihkan jadi orang Jangan apa ya? bikin kami Karena hitam kalau anak orang kecil lain. kan dia tak mana dia mau mengaku kesalahan. Dia kan Selalu itu kami kadang berbohong ya. Kami hitamkan orang lain itu maksudnya. Orang lain bersalah. Oke, Oke. bagus sekali nih cerita ini. Semoga ada manfaatnya ya untuk Sasahara Friends. Ikuti terus di Sasahara. Sasahara Friends. Tadi siang saya ketemu dengan saudara-saudara ya sambil ngobrol makan. Tapi sebenarnya kita sebenarnya bertujuan bersama yaitu merawat hati ya istilahnya, atau mengasah rasa. Merawat hati, mengasah rasa. Karena sudah lama kita nggak ketemu ya teman-teman. Jadi buat saya sih itu salah satu hal yang penting juga, selain kita merawat kesehatan fisik, tapi kesehatan jiwa juga sangat penting. Jadi dalam pembicaraan tadi siang itu kita bercerita sedikit tentang bagaimana kita harus bersikap sebagai orang dewasa. Jadi ada banyak hal yang kita bicarakan tadi, tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana kita merawat hati kita, mengasah rasa kita, teman-teman ya. Jadi ini juga saya kira satu hal yang penting, bahwa kita tetap menjaga silaturahim dengan keluarga, dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita. Ya itu buat saya sih salah satu cara bagaimana kita merawat hati kita. Kalau kita tidak berhubungan baik dengan teman atau dengan keluarga kita, ya berarti kita ya boleh dibilang kita tidak merawat hati dengan baik. Ya teman-teman, dan satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan, bahwa kita juga di dunia ini tidak hidup lama itu loh teman-teman. Tidak ada orang yang hidup bisa 150 tahun, 200 tahun, kan nggak ada. Kita berusia misalnya 80 tahun ke atas, kita sudah nggak bisa apa-apa juga. Dan ketika kita masih hidup sebenarnya, kita saling berhubungan baik, saling perhatian, itu adalah yang penting. Ya kadang-kadang kita nanti perhatian sama orang ketika orang itu udah meninggal, udah tiada, baru kita menunjukkan perhatian, seakan-akan menunjukkan perhatian yang besar. Padahal sebenarnya pada saat dia masih hidup atau kita masih hidup, kita saling melakukan kebaikan atau berbuat baik terhadap saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita ya. Saya kira itu aja teman-teman. Semoga teman-teman juga tetap merawat hati dan mengasah rasa. Ikuti terus di Sasahara Channel.